Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Natalia Anahavu, Yovitanius, Emilia Narti, Erlinda Susanti Gagu. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penghargaan dan hukuman. Yang pertama itu pengertian penghargaan atau reward. Penghargaan merupakan alat pendidikan represif yang menyenangkan dan bisa diberikan pada anak yang mempunyai prestasi tertentu, menunjukkan kemajuan dan juga tingkah laku yang baik, sehingga bisa dijadikan contoh oleh teman-temannya. Tujuan penghargaan, yang pertama, meningkatkan perhatian siswa, yang kedua, memperlancar atau memudahkan proses belajar, yang ketiga, membangkitkan dan mempertahankan motivasi. Yang keempat, mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar. Yang kelima, mengontrol atau mengubah sikap suka yang mengganggu dan menimbulkan tingkah laku belajar produktif. Yang berikutnya, macam-macam penghargaan yang dapat diberikan kepada siswa. Yang pertama, isyarat, misalnya anggukan, tepukan pada bahu, dan sebagainya. Yang kedua, kata-kata, misalnya kata bagus, hebat, jempol, dan sebagainya. Yang ketiga, perbuatan. Misalnya, siswa yang sudah selesai mengerjakan pekerjaan pertama dapat mengerjakan pekerjaan lain yang sesuai. Yang keempat, barang. Misalnya buku tulis, pulpen, spidol, dan alat-alat pelajaran lain. Yang berikut, syarat-syarat dalam memberikan penghargaan kepada siswa. Yang pertama, memberikan penghargaan hendaknya hemat. Yang kedua, penghargaan yang diberikan kepada seorang anak hendaknya tidak menimbulkan kecemburuan bagi siswa lain. Yang ketiga, jangan memberikan penghargaan dengan menjanjikan terlebih dahulu sebelum anak-anak menunjukkan prestasi kerjanya, apalagi penghargaan yang diberikan kepada seluruh siswa di kelas. Yang berikut hukuman. Seperti penghargaan, hukuman juga menjadi salah satu alat pendidikan dan termasuk salah satu dari jenis-jenis metode pembelajaran. Hukuman merupakan penderitaan yang diberikan atau disebabkan secara sengaja oleh pendidik sesudah siswa melakukan kesalahan atau pelanggaran. Pemberian hukuman bertujuan untuk mengubah dan memotivasi peserta didik, sehingga peserta didik berlomba-lomba untuk menjauhi hukuman yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Yang berikut prinsip pemberian hukuman. Yang pertama, menghukum tanpa emosi. Yang dimaksud menghukum tanpa emosi ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. Bahkan, emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Dalam kondisi ini, tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman yang menginginkan adanya penyadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan menjadi tak efektif. Yang kedua, hukuman sesudah disepakati. Artinya, suatu pantangan memberikan hukuman kepada anak dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman dan ia dalam kondisi yang tidak siap. Mendialogkan peraturan dan hukuman dengan anak memiliki arti yang sangat besar bagi si anak. Selain kesiapan menerima hukuman, ketika melanggar juga suatu pembelajaran untuk menghargai orang lain, karena ia dihargai oleh orang tuanya. Yang ketiga, hukuman harus bersifat mendidik. Syarat-syarat pemberian hukuman. Yang pertama, hukuman harus selaras dengan kesalahannya. Yang kedua, hukuman harus seadil-adilnya. Yang ketiga, memberikan hukuman harus dalam keadaan tenang, jangan dalam keadaan emosional atau marah. Yang keempat, hukuman harus diikuti dengan penjelasan sebab bertujuan untuk membentuk kata hati, tidak hanya sekedar menghukum saja. Bentuk-bentuk hukuman. Terdapat 3 tingkatan hukuman sesuai dengan perkembangan anak, yaitu 1. Hukuman asosiatif, di mana
Penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman tadi ada asumsinya dengan kesalahan anak. Yang kedua, hukuman logis, di mana anak dihukum sehingga mengalami penderitaan yang ada hubungan logis dengan kesalahan. Yang ketiga, hukuman moral. Tingkatan ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar, di mana anak tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dengan hukumannya, tetapi tergugah perasaan atau terbangun kata hatinya. Ia merasa harus menerima hukuman sebagai sesuatu yang harus dialaminya. Kelebihan dan kekurangan hukuman. Kelebihan, hukuman akan menjadikan perbaikan terhadap kesalahan murid. Yang kedua, murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Yang berikut kekurangannya. Apabila hukuman yang diberikan tidak efektif, maka akan timbul beberapa kelemahan, antara lain akan membangkitkan rasa takut dan kurang percaya diri. Yang kedua, mengurangi keberanian anak untuk bertindak. Yang ketiga, akan timbul niat untuk berdusta karena takut akan mendapatkan hukuman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.